guys, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang kelarutan. Jadi di sini teman-teman ini bisa tahu ya, apa itu arti dari kelarutan dan apa kegunaan larutan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi untuk pengertian larutan itu sendiri ialah campuran homogen dari dua zat atau lebih. Larutan terdiri dari zat terlarut dan zat pelarut yang sifatnya homogen. Jadi maksud dari homogen itu ialah campuran yang sudah tidak terlihat lagi batasnya. Jadi sudah benar-benar menjadi satu kesatuan gitu ya. Dari suatu larutan ini ialah ada dua kelompok. Yang membedakan ialah zat pelarut yang dinamakan solvent dan zat terlarut atau yang dinamakan dengan solut. Jadi pengertian dari solvent ialah zat yang melarutkan zat lainnya. Contohnya ialah air dalam volume yang besar. Dan zat terlarut ialah zat yang dilarutkan ke dalam pelarut. Contohnya dalam sebuah wadah yang berisikan air, itu ada zat yang akan dilarutkan atau zat yang terlarut. Contohnya air dimasukkan gula. Itu yang dinamakan solutnya ialah gula. Yang menjadi contoh solutnya ialah gula gitu ya, yang dilarutkan ke dalam air. Yang sudah kita sering lihat ya, larutan itu dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti teh manis, larutan garam dan lain-lain. Ini yang sudah sering kita jumpai ya. Akan tetapi dalam di bidang farmasi jumpai ialah larutan dalam sediaan sirup obat, mouthwash, tetes hidung, tetes telinga, tetes mata, gagal, betadin dan lain-lain ya, sudah umum di dalam dunia farmasi ya. Jadi kelarutan itu sendiri memiliki sifat. Yang pertama ya, sifat dari larut ialah merupakan campuran yang homogen. Sudah dijelaskan ya, homogen ialah campuran dari berbagai macam zat, dua zat atau lebih, yang sudah tidak terlihat lagi batas-batasnya, artinya sudah menjadi satu kesatuan begitu ya. Jadi larutan ini partikelnya itu berukuran kecil yang berdiameter kurang dari 1 nanometer. Jadi yang namanya larutan itu sudah tidak terlihat lagi ukuran partikelnya, sehingga tidak bisa dilihat oleh kita, oleh mata telanjang gitu ya. Jadi larutan itu sudah tidak bisa dibedakan lagi mana yang zat pelarutnya, mana zat yang terlarutnya, itu sudah tidak dapat dibedakan. Dan terakhir ialah komponen-komponen suatu campuran tidak bisa dipisahkan menggunakan filtrasi atau saringan. Jadi yang namanya larutan yang sudah tercampur itu tidak bisa disaring lagi, tidak bisa difilter lagi, dipisahkan lagi, itu tidak bisa. Di dalam kelarutan itu ada tingkat-tingkat kelarutan. Contohnya yang pertama ialah larutan tak jenuh. Larutan yang tak jenuh ini ialah larutan yang dapat melarutkan sempurna jika ditambahkan zat terlarut pada temperatur tertentu. Ini ialah salah satu contoh larutan yang sempurna ya. Contohnya ya 1 sendok teh gula dalam 11 air. Itu masih mudah untuk terlarut gitu ya, masih mudah untuk dilarutkan gitu ya. Dan yang kedua itu ialah larutan jenuh. Larutan jenuh ini ialah larutan yang pelarutnya tidak bisa lagi melarutkan zat terlarut pada tekanan dan temperatur tertentu. Nih ya. Ini bisa, contohnya ini bisa kita lihat segelas teh manis dengan banyak gula. Jadi dalam segelas teh manis yang berisikan air dilarutkan dengan banyaknya gula, itu kemungkinan gula itu tidak bisa terlarut sepenuhnya karena banyaknya pelarut pada air tersebut ya, volume air yang sedikit gitu ya. Dan yang terakhir ialah larutan lewat jenuh. Larutan yang terlarut melebihi batas larutannya pada temperatur tertentu. Ini contohnya natrium asetat. Jadi dalam pengertian larutan lewat jenuh itu ialah volume dari suatu zat pelarut itu kurang daripada zat yang dilarutkan. Ini contohnya yang natrium asetat ya.
Halo, assalamualaikum. Perkenalkan, saya dengan Novi. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang kelarutan yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh Mas Rahmat, dimana saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan itu ada 7 faktor. Yang pertama, polaritas. Polaritas itu yaitu sifat dari solut atau zat terlarut dan solvent zat pelarut, dimana yang sifatnya polar, dimana zat terlarutnya yang sifatnya polar akan mudah larut dalam solvent. Yang kedua, kosolvensi. Kosolvensi itu peristiwa dimana kenaikan kelarutan suatu zat karena adanya penambahan pelarut lain atau modifikasi pelarut. Yang ketiga yaitu kelarutan zat, dimana kelarutan zat ini yang mudah larut memerlukan dimerlukan pelarut sedikitnya pelarut, sedangkan zat yang sukar larut memerlukan banyaknya pelarut. Kelarutan ini ada dibagi beberapa kategori seperti bagian yang di bawah ini. Ada mudah larut, sangat mudah larut, praktis larut, praktis tidak larut, larut. Yang dimaksud dengan bagan di bawah ini yaitu semakin sedikit pelarut dan pelarut tersebut mampu melarutkan 1 gram zat padat, maka itu bisa didefinisikan sangat mudah larut. Sedangkan sedangkan semakin banyak pelarut dalam 1 gram zat padat dan zat padat itu tetap tidak larut, terus ditambahkan dengan zat pelarut lain, baru zat padat tersebut larut, maka bisa didefinisikan sebagai praktis tidak larut. Selanjutnya yaitu tentang temperatur. Temperatur di sini yaitu dimana zat padatnya itu umumnya bertambah larut jika suhunya ditambahkan. Zat padat ini disebut zat padat ini bersifat endoterm. Yang kelima yaitu salting in, adanya zat tertentu yang menyebabkan kelarutan zat utama dalam solvent menjadi lebih besar. Contohnya seperti vitamin B kompleks kalau nggak salah. Yang keenam yaitu salting out. Salting out di sini yaitu peristiwa adanya zat terlarut tertentu yang punya kelarutan lebih besar dibandingkan zat utamanya. Contohnya di sini kelarutan minyak atsiri dalam air akan turun jika dalam air tersebut ditambahkan larutan NaCl. Yang ketujuh yaitu pembentukan kompleks. Pembentukan kompleks adalah peristiwa terjadinya interaksi antara senyawa tak larut dengan zat yang larut dengan membentuk garam kompleks. Contohnya iodium larut dalam Ki atau NaI jenuh. Lanjut sekarang tentang kecepatan kelarutan. Kecepatan kelarutan dipengaruhi beberapa faktor, yaitu ukuran partikel, suhu, pengadukan. Untuk ukuran partikel itu tergantung besar kecilnya partikel yang akan dilarut. Semakin kecil ukuran partikel maka makin mudah larut. Sedangkan suhu umumnya kenaikan suhu menambah jika kenaikan kelarutan solut. Yang ketiga yaitu pengadukan. Pengadukan mekanik akan menambah kecepatan. Selanjutnya penggolongan larutan. Di sini larutan dapat digolongkan sesuai dengan keadaan terjadinya zat terlarut dan pelarut. Tipe larutan dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Di sini ada tabel di mana bisa diterangkan zat terlarut, pelarut, dan contohnya. Zat terlarutnya gas, pelarutnya gas, contohnya udara. Zat terlarutnya zat cair, pelarut gas, contohnya air dalam oksigen. Zat padatnya zat terlarut, pelarutnya gas, contohnya uap iodium dalam udara.
gas untuk sebagai zat terlarut, pelarutnya zat cair, contohnya air berkarbonat. Zat cair, zat terlarut, pelarutnya zat cair, alkohol dalam air. Zat padat terlarut, pelarutnya zat cair, larutan NaCl dalam air. Gas, zat terlarut, pelarutnya zat padat, nitrogen dalam palladium. Zat cair dalam terlarut, pelarutnya zat padat, minyak mineral dalam parafin. Zat padat, zat terlarut, pelarutnya zat padat, campuran emas dan perak. Itulah untuk penggolongan larutan menurut tabel berikut ini. Kita ke slide selanjutnya. Slide selanjutnya di sini keuntungan dan kerugian sediaan larutan dalam farmasi. Saya akan membahas keuntungannya terlebih dahulu. Keuntungan pertama yaitu merupakan campuran homogen. Homogen di sini adalah campur rata antara zat terlarut dan zat pelarut. Yang kedua, dosis dapat mudah diubah-ubah dalam pembuatan. Yang ketiga, dapat diberikan dalam larutan acar kapsul. Keuntungan keempat, kerja awal obat dapat lebih cepat karena obat cepat diabsorpsi. Cepat diabsorpsi di sini adalah karena larutan itu tidak melalui proses penguraian atau pelarutan seperti tablet atau pil, jadi dia cepat diabsorpsi dalam tubuh. Keuntungan selanjutnya, mudah diberi pemanis, bau-bauan dan warna. Seperti yang kita tahu, seperti sirup itu saya mengambil contohnya, dia itu diberi pemanis atau diberi bau-bauan karena larutan sendiri itu baunya kurang enak atau sediaan obat larutan ini kurang enak jika tidak diberi pemanis dan bau-bauan. Keuntungan di ketujuh, untuk pemakaian luar, bentuk larutan mudah digunakan. Contohnya seperti obat kumur, terus salep mata itu sangat-sangat mudah untuk digunakan. Keuntungan yang lainnya itu larutan ini sangat mudah ditelan, jadi sangat cocok untuk anak-anak, bayi, ataupun orang dewasa atau orang tua yang sangat susah minum obat pil atau tablet. Oke, saya akan membahas kerugiannya. Kerugian yang pertama di sini, volume bentuk larutan lebih besar. Volume bentuk larutan itu artinya misalnya sirup itu botolnya pasti lebih besar, jadi agak susah untuk dibawa kemana-mana. Kerugian yang kedua, ada obat yang tidak stabil dalam larutan. Kerugian yang ketiga, ada obat yang suka ditutupi rasa dan bau dalam larutan. Walaupun sudah diberi bau-bauan atau pemanis, bau obat itu atau rasanya tetap kurang enak, jadi ini kerugiannya. Kerugian yang lainnya adalah larutan itu adalah media untuk pertumbuhan mikroba, jadi biasanya larutan lebih banyak diberi zat pengawet dibandingkan tablet, pil, atau krim. Selanjutnya di sini adalah sediaan larutan. Sediaan larutan sendiri terbagi menjadi dua, larutan oral dan larutan topikal. Larutan oral di sini ada 7 sediaannya. Saya akan membahas satu-satu secara singkat. Yang pertama sirup. Sirup juga terbagi menjadi 3. Sirup simplex, sirup obat, dan sirup pewangi. Di sini sirup obat itu yang kita tahu seperti Sanmol, dan sirup pewangi itu seperti sirup plus sirup. Nah, di sini yang larutan oral yang kedua itu saturatio. Yang ketiga Proteones. Proteones ini di sini obat minum. Obat minumnya seperti emulsi atau suspensi. Yang keempat Proteoeffervescent. Yang kelima netralisasi. Yang keenam itu gutae. Gutae di sini obat tetes atau drop yang biasa kita kenal seperti Sanmol drop atau traction drop. Yang terakhir di sini elixir. Elixir itu saya ngambil contoh seperti Bisolven elixir. Oke, kita ke slide selanjutnya. Slide selanjutnya di sini larutan topikal. Larutan topikal di sini terbagi menjadi 12. Saya akan membahas secara singkat juga. Yang pertama itu collyrium. Collyrium di sini seperti Yerins. Yerins yang obat pembersih mata yang sebelum kita pakai itu kita masukin dulu ke dalam cup baru kita tempel ke mata. Itu termasuk larutan topikal sediaan collyrium. Di sini ada juga yang kedua Gutae ophthalmicae. Gutae ophthalmicae di sini adalah obat tetes mata. Obat tetes mata ini yang biasa kita kenal seperti Sendocitrol, Sendophenicol, itu termasuk Gutae ophthalmicae. Yang ketiga Gargarisma. Gargarisma ini adalah gargle. Gargle ini atau obat kumur yang kita tahu seperti betadine, gargle atau obat kumur. Yang selanjutnya Litus oris. Litus oris ini obat yang ditempelkan di dalam
bibir seperti gom. Terus ada Gutai Oris. Gutai Oris ini cara pemakaiannya itu dia dicampurkan dulu di dalam air, ditetesin, dicampurkan di dalam air, baru dikumur-kumur. Saya ngambil contoh itu albotil. Terus ada Gutai Nasales. Gutai Nasales itu obat tetes hidung. Obat tetes hidung ini seperti beriti. Ada Gutai auricularis juga. Gutai auricularis ini adalah tetes telinga seperti otopain. Ada inhalasi itu biasanya kita kenal dengan Ventolin inhaler. Terus ada injeksi atau obat suntik. Terus ada enema ini seperti microlax yang penggunaannya dimasukkan lewat kolon atau rektum atau dubur. Terus ada doce ini sediaan air di dalam alat yang dimasukkan via vagina. Saya ngambil contoh ini betadine doce. Terus ada epitema di sini adalah obat kompres itu seperti Rivanol contohnya. Selanjutnya di sini gambar contoh-contoh sediaan larutan. Di sini kita ngambil contoh sediaan larutan oralnya, ada Sanmol drop, sulfur sirup, bisulfan elixir yang termasuk elixir, ada OBH kombi, ada magnesium citrat juga. Magnesium citrat di sini termasuk sediaan yang netralisasi. Oke, kita berlanjut ke larutan yang topikal. Topikal di sini ada Yerins, ada betadine gargle, ada Rivanol, ada microlax yang termasuk enema, ada otapain tetes telinga. Terima kasih yang sudah menonton, dan sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika banyak salah kata. Assalamualaikum.